Judul kita hari ini ya adalah bagaimana kita bisa melihat panggilan Musa dan ketaatannya terhadap panggilan itu. Ya, jadi khusus kita akan lihat eksposisi atau tafsir ya atau apa itu namanya atau eksegese dari Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Jadi kita akan coba melihat ya itu ya. Jadi kita akan coba melihat. Jadi kita lihat dari pasal 3 sampai dengan pasal 4 bagaimana ketaatan Musa terhadap panggilan Tuhan. Nah, memang di sini di dalam PPT yang nampak di hadapan teman-teman itu dalih Musa versus jawaban Allah. Nah, ini saya mencoba mengulang dalam arti mempertegas. Ya, ini beberapa dalih ya keberatan atau penolakan Musa terhadap panggilan Tuhan. Padahal kita tahu sendiri bagaimana proses kehidupan Musa dari lahir ya sampai memasuki periode kedua dari 40 tahun. Iya toh? Periode kedua dari 40 tahun itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 20 dan seterusnya. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri di padang itu, padang Median itu, ya dengan segala mujizat dan sebagainya, kita melihat apa reaksi Musa secara otomatis menerima panggilan itu. Gitu? Nah ini lihat, yang pertama, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Oke? Kemudian untuk menjawab keberatan atau dalih itu, Tuhan membuat mujizat dan tidak tanggung-tanggung. Ada 3 mujizat yang kita bisa lihat di situ. Jadi teman-teman sekalian buka Keluaran pasal 3 sampai dengan pasal 4. Meskipun tidak berurutan, tapi bagian dari pasal 3, pasal 4 ini coba kita bahas. Kemudian juga tangannya kena kusta. Kemudian ya air menjadi darah. Nah, tentu ini menurut saya kalau kita lihat bagian-bagian ini sebagai introduksi, nanti ini akan terjadi juga. Ya, beberapa misalnya air menjadi darah dan sebagainya. Ini menjadi introduksi terhadap mujizat yang akan dipresentasikan Tuhan di hadapan Mesir, tapi sekaligus juga di hadapan Israel. Gitu ya. Kemudian keberatan yang kedua, nanti kita lihat ayat-ayat itu di dalam pasal 3 dan pasal 4. Tuhan, aku ini ya apa ya tidak pantas atau tidak pandai bicara. Ya, ini satu dalih yang kelihatannya logis, padahal kita tahu siapa Musa, gitu ya. Apa Tuhan kurang pengetahuan tentang seorang Musa yang sejak lahir sampai masuk usia 80 tahun mendapat apa itu intervensi ilahi yang begitu luar biasa. Ini menurut saya ini satu apa ya? Kalau boleh saya katakan ini satu kebodohan dari seseorang yang bernama Musa, ya. Ya, itu kita bisa perhatikan. Nah, kemudian Tuhan jawab, aku akan menyertai lidahmu. Jadi, teman-teman perhatikan, semua argumentasi, semua dalih, semua keberatan akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan dalih itu. Ya, Tuhan nggak mau berbasa-basi. Kalau kita katakan ini keberatan saya Tuhan, ini kelemahan saya, maka Tuhan akan katakan bahwa sesungguhnya dalam kelemahan, dalam kekurangan itulah Tuhan justru menunjukkan kuasanya. Ini hal yang luar biasa. Kemudian dikatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang engkau utus. Ya, itu yang. Ya, maka Tuhan katakan, aku akan menyertai lidahmu. Nah, teman-teman, perhatikan ini beberapa dalih, ini beberapa keberatan yang diucapkan oleh Musa yang akan coba kita lihat dalam eksposisi kita terhadap kitab Keluaran pasal 3 sampai dengan pasal 4. Nah, tentu
sebagai latar belakang, sebagai introduksi, kita bisa melihat mulai dari pasal 2 sampai ayat 23 sampai 25, sebelum pengutusan Musa itu memang ada satu peristiwa di mana dikatakan di sana Firaun itu mati, ya. Berarti sudah terjadi pergantian kepemimpinan di situ. Atau yang kedua, ancaman yang dialami oleh Musa sehingga membuat dia menjadi seorang pelarian di tanah Median itu sudah berakhir. Jadi ada fase berikutnya. Itu yang kita lihat ya. Nah, kemudian yang kedua dari teks-teks sebagai latar belakang pengutusan Musa itu kita bisa melihat bangsa Israel itu berseru kepada Allah. Ya. Nah, hanya hal yang sangat menarik, okay, ketika kita membaca ayat 23 sampai 25, Tuhan mendengar, mengingat perjanjiannya, kemudian Allah melihat dan Allah memperhatikan mereka. Nah, ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan teks-teks itu, bahwa dasar pembebasan Israel, teman-teman perhatikan ya, ini menjadi dasar yang kekal sampai pada kita hari ini. Dasar pembebasan bagi Israel adalah Allah sudah berjanji. Jadi Allah itu sendiri terikat pada perjanjiannya. Jadi oke, di sisi lain memang bangsa Israel berseru dan Tuhan mendengar itu, tapi bukan seruan dan doa itu yang menggerakkan Tuhan. Ya, ini yang kita perhatikan. Tapi apa? Dia teringat pada perjanjiannya dengan Musa. Dengan Abraham dan nenek moyang sebelumnya. Jadi artinya ya, pembebasan, kemerdekaan dari perbudakan itu ya dimotivasi atau diinisiasi Allah berdasarkan janjinya yang sudah dia sampaikan, apa itu ya, berapa itu ratusan tahun sebelumnya kepada nenek moyangnya, gitu, yaitu kepada Abraham. Nah, ini yang kita perhatikan. Ini sebagai landasan, ya. Nah, kemudian kita lihat ya, Keluaran pasal 3, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama dan kedua di sana ya, dijelaskan. Mungkin saya baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Teman-teman perhatikan ya. Jadi kita bisa melihat apa namanya relasi peristiwa ini nanti dengan peristiwa di Gunung Sinai. Lalu malaikat Tuhan, nah ini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Teman-teman, sebenarnya ini yang disebut dengan teofani. Jadi Allah nampak. Tapi kali ini dikatakan Allah nampak dalam bentuk api, gitu ya. Musa dan semak yang terbakar, kalau kita memperhatikan. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini, ya, ada dua pengamatan dari ayat ini. Pertama, ya, kita lihat tadi malaikat Tuhan, ya kan? Siapa dia? Nah, ini perlu ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita perlu betul-betul harus memahami siapa malaikat Tuhan yang dimaksud. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan di situ, ya, ternyata malaikat Tuhan atau dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak dipakai istilah malaikat ya, tapi malak. Ya, malak itu berarti utusan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan sebenarnya bicara tentang malak atau utusan itu tidak hanya bicara tentang malaikat utusan dari surga, tapi sebenarnya setiap orang yang diutus
dalam konteks perjanjian lama, termasuk nabi, termasuk imam, termasuk orang-orang kunci yang dijelaskan dalam perjanjian lama, itu disebut dengan malak. Ya, tapi ketika kita melihat istilah malak Tuhan, atau kalau boleh saya baca dengan istilah orang Yahudi, disebut dengan malak Adonai, gitu ya. Sebenarnya siapa dia? Ya, dan kalau kita memperhatikan, misalnya ternyata itu adalah pribadi yang sama dengan Kejadian 16 ayat 7. Oke, mungkin kita bisa buka ya, Kejadian 16 ayat 7. Itu siapa dia? Ya kan? Nah, ternyata ketika kita memperhatikan di sini, ya, Hagar sendiri menyebut pribadi yang bertemu dengan dia itu adalah El Roi. Ya, teman-teman bisa perhatikan Kejadian 16 ayat 7 ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Oke. Nah, ya, coba di ayat 13. Ya, engkaulah El Roi. Ya, sebab katanya, bukan di sini, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, ini berarti apa yang dilihat oleh Musa ini adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang dilihat, bahkan yang melihat Hagar. Berarti itu siapa? Itu Tuhan sendiri. Ya, ini yang kita lihat. Juga nampak kepada Abraham, nampak kepada Yakub. Nah, sekarang dia menampakkan diri kepada Musa. Itu yang kita coba perhatikan. Ya, jadi kenapa ini perlu kita expose, perlu kita teliti, supaya kita bisa melihat bahwa sebenarnya landasan atau dasar panggilan Musa itu sangat kuat. Ya, jadi dia bukan dipanggil manusia, dia bukan dipanggil oleh keadaan, dia nggak diutus oleh siapapun, tapi Tuhan menampakkan diri. Wah, bukankah ini satu hal yang apa ya? Kalau boleh sih sebenarnya, kenapa juga kita nggak mengalami hal yang seperti itu secara fisik gitu ya? Iya enggak. Tapi tentu sama kualitasnya. Ya, kita juga mendapat apa peneguhan, kita juga mendapat kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan. Tentu ini kembali kepada konteks awalnya seperti itu. Nah, mengapa sekali lagi ini penting supaya kita bisa paham betapa kuat dan teguhnya dasar panggilan itu. Ya toh? Nah, ini perlu saya ketengakan kepada kita. Ya. Kedua, Pak ya, Taubing. ya silakan. Mumpung ingat saya. Tadi kan Bapak bilang Keluaran 3 ayat 2 itu. Di situ Tuhan itu Yahweh ya, Tuhan ya. Tapi kalau di Kejadian 16 ayat 13 itu dianya itu apa, atau Elroy-nya itu El. Jadi Elohim atau Eloi ya, Elohim. Enggak, Ibu Hana harus lihat kata sebelumnya, ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan Adonai. Oh iya. Betul. Ya, ya tahu? Ya. Menamakan Tuhan itu Adonai yang telah berfirman. Nah, ya. Jadi responnya Hagar ini yang luar biasa. Jadi bukan hanya dia melihat Tuhan, tapi dia katakan, kok Tuhan bisa lihat saya, tapi kok saya nggak mati, kan gitu. Itu hal yang luar biasa. Nah itu, ya. Lagi-lagi tentu Tuhan punya cara kan, bukan manusianya yang punya cara. Kalau manusia punya cara, tentu akan mati dia, nggak bisa melihat Tuhan. Nah itu ya, Bu Hana ya, jelas ya. Jelas. Oke. Nah, yang kedua, kata muncul, ya, kata muncul di dalam Keluaran 3 itu memang itu penampakan fisik. Maka lagi-lagi secara biblika ini bicara tentang teofani, karena paning itu wajah ya. Jadi memang dia nampak gitu ya.
Walaupun memang Alkitab tidak menjelaskan nampaknya itu seperti apa, tapi Musa bisa melihat dengan jelas. Ya, nah itu. Tentu seperti yang ini dikatakan seperti dalam Kejadian 12 ayat 7. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Maka teks memperkenalkan malaikat Tuhan yang sebelumnya dipandang sebagai Tuhan, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi seringkali malak Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, meskipun dalam versi yang lain, di dalam teks yang lain bisa jadi bukan Tuhan tapi utusan surgawi. Contoh ya, kisah dalam Kejadian 18, nanti teman-teman bisa lihat, kita tidak usah buka. Itu kan ada 3 orang ya, malaikat Tuhan ya, betul ya, yang mengunjungi Bapak Abraham. Ya, satu dari ketiga malaikat Tuhan itu ternyata adalah Tuhan sendiri. Ya, nanti lihat bisa baca kisah Kejadian 18. Ya. Yang dua itu adalah utusan untuk mempersiapkan Lot dan keluarga. Itu ya. Nah itu. 3 orang jadi, itu. Jadi kita harus. Tapi biasanya kalau kita di dalam Alkitab kita dalam terjemahan bahasa Indonesia memang akan disebut malaikat Tuhan. Jadi selalu ada kata Tuhan dalam huruf besar. Sekali lagi ini sebenarnya hanya petunjuk, ya, karena dalam bahasa Ibrani itu tidak ada huruf besar, huruf kecil semua. Jadi kadang-kadang memang orang yang nggak belajar sudah mulai berdebat sana sini, tapi dia tidak ngerti itunya. Nah itu, cuman bagus LAI menolong kita untuk bisa membedakan. Oh ini Adonai, teman-teman perhatikan ketika bertemu dengan Wauhe itu saya selalu menyebutnya dengan Adonai, seperti kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Jadi itu nggak salah juga ya, karena memang istilah Yahweh itu adalah istilah yang masih sesuatu yang masih perlu diperdebatkan ya. Pemakaian vokal itu adalah terkemudian gitu ya, karena dalam bahasa Ibrani yang mula-mula memang itu konsonan itu konsonan putul istilahnya, jadi tanpa vokal. Coba teman-teman bayangkan kecanggihan kecakapan seorang Yahudi bisa membaca tanpa vokal dan tidak salah gitu ya. Ini yang kita perhatikan. Nah, dalam ayat 4 ya, ini yang kembali menegaskan kepada kita bisa buka keluaran itu ya. Ya, utusan atau malaikat Tuhan itu mengidentifikasikan diri sebagai Tuhan. Ya. Jadi ayat-ayat itu kemudian menjelaskan siapa itu malaikat Tuhan itu. Jadi bukan tafsiran kita, ya kan? Di ayat 4 itu jelas sekali dia katakan seperti ini. Coba kita buka Alkitab kita di ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, ya tahu? Siapa yang melihat? Pribadi yang ada di semak itu, di semak belukar yang terbakar itu. Nah, itu dia. Ya tahu? Tidak ada sama sekali dalam teks yang menunjukkan bahwa utusan adalah makhluk surgawi yang berbicara atau bertindak untuk Tuhan. Jadi jangan salah, ini bukan utusan artinya seperti utusan kepada Maria, kepada Yusuf gitu ya, bukan. Atau utusan kepada siapa? Daniel, bukan. Tapi ini adalah Tuhan sendiri. Nah, maka salah satu bentuk teofani itu disebut seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Iya. Iya, dalam teks ini juga yang paling kuat. Jadi sekali lagi, kenapa perlu kita menggali ini? Sekali lagi, supaya kita tahu persis dan mengalami ya bahwa dasar panggilan dan pengutusan seorang manusia itu dasarnya adalah Tuhan sendiri. Kuat ya. Jadi harusnya tidak ada dalih, tidak ada komplain, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ya, tapi ya inilah realita dan inilah objektivitas yang dijelaskan oleh Alkitab. Nah, di dalam teks itu malaikat Tuhan menjelaskan atributnya,
atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya toh? Kalau itu malaikat Tuhan, dalam arti utusan, maka dia tidak akan bicara seperti ini. Iya kan? Dia bilang, kamu Musa mundur. Ini wilayah yang kudus. Nah, kita lihat itu. Ini berarti pribadi, ya, pribadi Tuhan. Oke? Ya, kemudian juga di dalam ayat 6, dia menjelaskan Allah yang kekal, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti teman-teman boleh bandingkan dengan ayat yang ke-14. Ya, aku ada, ya, aku adalah aku. Ya toh, Ehye, Aser, Ehye. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian dia adalah Allah yang maha tahu. Kalau itu malaikat, jadi teman-teman perhatikan ya, kita harus tegaskan. Yang maha tahu hanya ada satu pribadi. Ya, kadang-kadang gini, ada juga orang yang berkomentar, oh, bukankah iblis itu juga maha tahu, Pak? Enggak. Ya, yang hanya maha tahu, ya, apa itu? Omnipotent, omnipresent, ya. Jadi ada omni istilah dari bahasa Latinnya itu ya. Ya, maha kuasa. Ya, maha kuasa, maha ya, hadir. Maha hadir, apa satu lagi itu? Maha tahu. Iya, jadi maha tahu ya. Jadi kita lihat di situ sifat-sifat yang dimiliki ini menjelaskan ya. Kemudian yang bisa menyelamatkan ya dijelaskan juga Allah yang menyelamatkan. Dan apa yang dia jelaskan di sini itu kemudian dijelaskan di belakang juga kepada Abraham, tapi juga dijelaskan ke depan kepada siapa? Yosua, pada para hakim dan seterusnya. Jadi ini harus clear bahwa apa yang dilihat oleh Musa adalah pribadi Tuhan sendiri. Gitu ya. Dan kita sudah punya kesepakatan, dan kalau belum sepakat nggak apa-apa. Ketika itu bicara tentang pribadi Tuhan sendiri, maka itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wah, ini ya, dalam beberapa bagian kitab suci malaikat tampaknya berbeda dari Allah. Nah, ini jadi kita harus lihat konteksnya juga ya. Di tempat lain Allah dan malaikat adalah identik dan dapat dipertukarkan. Teman-teman nanti silahkan diselidiki teks-teks itu supaya semakin menggugah kita. Oh, ternyata seperti itu ya. Kadang-kadang kita membaca kata yang sama, tetapi ternyata bisa pengertiannya berbeda. Makanya memang membacanya harus lebih teliti ya. Tampaknya paling tepat untuk melihat malaikat Tuhan sebagai manifestasi Tuhan yang terlihat dalam konteks Musa dan semak yang terbakar. Ini yang kita perhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini ya teofani api ya dalam konteks Musa. Salah satu bentuk teofani adalah api. Ya, teman-teman. Perhatikan ini contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Ya, saya nggak usah, nanti teman-teman boleh cek ayat-ayat itu. Bisa jadi ada mungkin kurang satu atau lewat ya, karena bagian-bagian ini bisa jadi selisih 1-2 ayat atau satu sebelum atau sesudah. Tapi paling tidak ini bisa memberi gambaran kepada kita. Ya, ini yang kita lihat. Nah, setelah teofani Tuhan menarik Musa lebih dekat ke semak-semak berhasil, Tuhan kemudian mulai menyatakan dirinya. Ini kita bisa lihat di ayat 4. Dari dalam api teofani dengan menyapa Musa melalui pola ucapan. Nah, teman-teman, ini ada pengetahuan yang baru. Ya. Kalau di dalam PL, kita mendengar ucapannya berulang. Musa, Musa, atau Eli, Eli, atau apapun. Itu bukan panggilan kosong, tapi rupanya menurut survei, menurut penelitian, ini adalah panggilan sayang. Jadi kalau Ibu Ana misalnya dipanggil
dengan nama yang berulang Ya. oleh Pak Tampu. Ya, itu Pak Tampu berarti bukan karena kesel. Kasih contoh ya. Iya. Tapi tentu ini kan budaya timur dekat kuno ya. Nah itu. Jadi ini satu hal yang menarik. Wah, iya ya. Jadi memang panggilan itu bisa disebut pengulangan sayang. Ya, itu yang kita bisa lihat. Ya. Nah, dalam budaya Semit kuno, menyapa seorang dengan menyebut namanya 2 kali adalah cara untuk mengungkapkan rasa sayang, yaitu kasih sayang dan persahabatan. Teman-teman, sekali lagi, kita semakin lebih dalam lagi, tadi sudah sangat kuat. Tuhan sendiri yang memanggil. Tuhan yang berinisiatif menjadikan kita hambanya. Bahkan dengan panggilan itu, kita tahu bahwa orang yang memanggil itu bukan memanggil dengan hampa, tapi dengan perasaan. Memanggil dengan rasa sayang yang luar biasa. Wow. Bukankah kita harusnya berbesar hati? Iya, tak? Nah, ini luar biasa ya. Kita lihat lagi. Jadi ternyata di dalam Alkitab, setelah saya lihat lagi, oh ternyata banyak panggilan model itu ya. Ya. Jadi kita bisa melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat ya. Kita tahu Samuel juga dipanggil dengan kesekian kali. Samuel gitu ya. Nah, itu. Wah, itu kalau kita lihat ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadi itu satu panggilan sayang. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman. Nah, ini ada banyak contoh. Teman-teman boleh ya. Jadi panggilan Yesus kepada Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini juga panggilan kasih sayang seorang anak kepada Bapa. Ya. Yang anaknya merasa ditinggalkan, dan saya pikir inilah satu inilah satu kisah yang tragis, kisah yang paling menyedihkan yang ditunjukkan, yang dengan rela ditunjukkan oleh Yesus demi kita. Ya, terpisah dengan Bapaknya dalam konteks itu. Ya, Tuhanku, Tuhanku, atau Bapa, mengapa engkau meninggalkan? Wah, ini jadi teman-teman nanti silakan cek ya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana ya, ini ada contoh dalam PB juga ya. Ini kita nah salah satu contoh misalnya bagian yang terakhir ini. Ya, ini. Ya, Saulus. Ya. Nah, kita berpikir ya, memang ini kita harus paham dari konteks dari konteks sana ya. Karena kalau dalam konteks apa itu? Konteksnya kampung halamannya Pak Nimrod bisa jadi beda ya. Kalau panggil 2 kali, kok telinga kan gitu ya. bisa karena kekesalan hati kan. Tapi tentu ini dalam konteks sana ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kita lihat yang pertama, keberatan yang diajukan oleh Musa. Ya, teman-teman boleh buka ayatnya ya, 3:11. Ini sudah pernah, tapi saya ingin mempertajam dan membuatnya lebih spesifik supaya kita lebih fokus. Oke, 3:11. Dikatakan di sana apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Wah, nampaknya rohani ya. Merasa nggak layak itu oke. Iya nggak? Ya toh? Merasa nggak layak. Tapi masalahnya, ini kebodohan menurut saya. Atau kesombongan juga. Atau minder. Yang adik tirinya sombong. Betul ya? Jadi teman-teman gini, itu minder dengan sombong itu kakak sepupuan itu, ya toh. Nah itu. Nah, masa aku yang harus menghadap Firaun? Kan ini mana mungkin? Nah gitu. Tapi dia lupa. Dia lupa kisah hidupnya. Dia lupa apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Itu kan semua miracle ya. Itu keajaiban. Dari kelahiran sampai kepada kematian Musa itu semuanya itu keajaiban. Ya kita lihat. Nah ini memang
ternyata kalau kita memperhatikan bukan hanya Musa ya, tapi banyak juga yang punya dalih seperti ini. Iya enggak? Banyak yang punya dalih seperti itu. Ya kan? Nah ini ternyata ya, atau misalnya istilah mi anoki, ya teman-teman bisa lihat Daud juga pernah berkata kepada Saul, siapakah aku dan apakah keluargaku atau suku ayahku di Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Oke. Juga Daud pernah berkata seperti itu ketika dia dipilih oleh Tuhan, ya kan? Wah, rasa-rasanya itu satu hal yang sangat lumrah ya. Ya kan? Dan kalau kita mendengar banyak kesaksian teman-teman kita yang sudah jadi hamba Tuhan, ketika kita misalnya wawancara di STT, mereka masuk dan seterusnya gitu ya. Wah, dengan penuh semangat mereka katakan, iya, saya sebenarnya ya nggak pantas. Saya pikir itu satu pengakuan ya. Tapi tentu kita harus cross check. Ini kerendahan hati atau kesombongan atau ketidakpercayaan. Nah, terserah teman-teman. Boleh cross check ya. Nah, ini jadi ya, kalau kita memperhatikan jawaban Tuhan di ayat yang ke-12 itu jelas ya. Coba kita lihat. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sudah jelaskan tadi, tapi saya ingin tegaskan lagi. Kalau kita berdalih A, Tuhan akan jawab A. Gitu ya. Kan yang dipersoalkan, masa aku, maka Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Jadi kamu nggak pergi sendiri, kira-kira gitu. Ya. Kalau Tuhan ingin katakan, memangnya kamu ini siapa? Kamu hanya alat, gitu ya. Kamu hanya perantara, gitu. Sehingga aku yang sebenarnya berperan di situ. Aku yang akan melakukan ini dan itu. Kamu hanya taat, pergi saja katakan sesuatu yang memang kamu harus katakan yang bersumber dari aku. Kira-kira gitu ya. Wow. Nah, bagi Tuhan, gitu. Ya ini kan istilah Immanuel ya, iya kan? Tuhan bersama kita, itu bersama. Nu itu dari kata kita, L itu Allah. Nah itu ya, jadi Immanuel biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bagi Tuhan untuk bersama dengan seseorang, kalau dia katakan bersama dengan seseorang, berarti Tuhan menyediakan bantuan dan bimbingan khusus secara langsung bagi orang itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita terus mengingat ini, tidak ada alasan kita takut, khawatir, iya kan? Cuman kemanusiaan kita atau kebudayaan kita atau faktor-faktor X dalam hidup kita seringkali lebih dominan, betul ya, Bapak Ibu ya? Ya. Sehingga banyak pertimbangan, banyak pertimbangan. Nah itu yang saya perhatikan. Saya mau mengkhotbahi ipar-ipar saya juga, saya mulai berpikir, ini kan orang yang harus saya hormati gitu ya. Tapi, wah, enggak, ini kan firman Tuhan kan gitu ya. Itu, karena kalau kita dibenturkan dengan adat, nah itu susahnya ya seperti itu. Tapi tentu itu satu proses yang harus kita lihat. Nah ini satu jaminan yang luar biasa ya. Nah teman-teman nanti bisa lihat, ada banyak contoh di dalam Alkitab, seperti itulah bahwa jika kamu katakan, siapakah aku ini Tuhan, ya, dengan embel-embel yang lain, dengan bantahan, dalih dan sebagainya, Tuhan akan jawab hal yang sama. Ya, jadi ya kita tentu harus membuka diri untuk itu. Nah, itu kita lihat. Oke. Nah, dari jawaban Tuhan ini, nah berarti ketika Tuhan katakan bahwa dia bersama-sama dengan Musa, maka apa yang dikerjakan oleh Musa, dikerjakan Tuhan melalui Musa, ini akan berhasil. Ya, janji ini akan terjadi. Exodus, ya, Exodus itu akan terjadi dalam pemenuhan panggilan Musa. Dan teman-teman, bukan hanya bangsa Israel ini keluar, berhasil keluar dibebaskan. Ini ada satu hal yang
menurut saya kita harus tahu betul. Karena waktu kita ditanya, jawaban kita harus sama. Boleh ya? Dan ini prinsip Alkitab ya. Kira-kira, mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Apa tujuan Tuhan satu-satunya kita diselamatkan? Itu jawabannya harus sama ya. Kalau kita katakan iya supaya saya diberkati, itu bukan jawaban. Ya, supaya bla 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 bla, enggak. Tapi saudara perhatikan di situ. Tiba di Gunung Sinai dan menyembah Tuhan di sana. Berarti satu-satunya alasan mengapa Tuhan menyelamatkan aku dan Bapak ini, supaya kita dapat memuliakan Dia. Ini jawaban yang tidak boleh dikompromikan. Jadi satu saja, kemuliaan. Nanti untuk memuliakan Tuhan, inilah semua hidup kita. Seluruh polanya diatur di dalam untuk memuliakan Tuhan. Ya toh? Kalau kita memperhatikan Roma 11, oke, mungkin kita baca ya. Roma 11 ayat 36. Boleh? Ibu Hana atau Pak Nimrod? Wah, hari ini kita betul-betul bertiga ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Roma 11 ayat 36. Pak Nimrod mau baca? Alkitabnya Di kecil. mana yang baca? Saya masih cari. Oh gitu. Oke. Iya, iya. Roma 11 ayat 36. 36. Nanti Pak Nimrod baca Yesaya 43 ayat 1. Ya. Iya, Pak iya. Nimrod nanti buka Yesaya 43 ayat 1. Iya, Oke. iya, Roma 11 ayat 36. Saya pakai TB2 ya. Iya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Harus itu. Dan itu tidak boleh ditawar. Ya. Jadi eksodusnya Musa pun pemenuhan janji Tuhan itu bukan hanya sekedar mereka, oke, kami sudah keluar, tapi harus tiba pada titik di mana akhirnya mereka melihat dan menyembah Tuhan. Gitu. Oke, Yesaya 43 ayat 1, Pak Nimrod boleh? Baik, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Iya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Dimanapun sama ya. Jadi ini yang kita bisa lihat ya. Kalau kita memperhatikan bagian itu sangat jelas. Ya. Jadi ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini. Jadi dalih Musa itu Tuhan jawab clear. Secara total dia jawab. Itu dalih yang pertama kan. Nah, ini yang kita perhatikan lagi. Pasal 3 ayat 13. Jadi bukan cuma sekali ya. Ini kalau orang saya sih melihat dari sisi ini ya. Dari sisi lain. Kalau orang cerdas itu memang berdalihnya banyak ya. Karena dia mencoba berlogika dengan Tuhan, tapi dia keliru. Jangan berlogika dengan Tuhan lah, berlogika dengan Pak Nimrod, Bu Hana, Pak Tommy yang mungkin lebih pas ya. Ini dengan Tuhan ya. Ya, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Teman-teman perhatikan. Kenapa saya katakan dia ini orang pinter? Dan dia juga memang menyatakan dalihnya itu bukan berarti kita harus terima, enggak. Tapi itu sesuai dengan konteksnya. Ya. Ya. Maka Tuhan jawab, aku telah mengutus aku kepadamu. Oke, teman-teman perhatikan, di sini pun konsep Allah Tritunggal itu clear ya. Jadi aku telah mengutus aku kepadamu. Teman-teman perhatikan di situ. Jadi Aser ini bukan nama, tapi ini bicara tentang pribadi Allah.
Aku yang ada, yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Kira-kira pengertiannya seperti itu. Jadi dia menjelaskan, ya. Nah, kenapa Tuhan perlu tuntaskan itu? Karena bangsa Israel berada dalam satu konteks yang kritis tentang pengenalan mereka akan Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, 430 tahun dengan konsep yang tidak jelas, tanpa imamat, tanpa ada hukum Tuhan dan seterusnya. 430 tahun. Itu berapa generasi? Ya toh? Kalau kita perhatikan di situ, itu satu. Maka Tuhan jawab dengan tuntas. Kalau mereka bertanya, ya, aku adalah aku. Ehye aser ehye. Aku yang ada, sedang ada, dan akan ada. Nah itu. Jadi sekali lagi, karena berada pada kondisi pemahaman tentang Allah yang bersifat politeisme di Mesir pada waktu itu. Nanti kita akan lihat, teman-teman, bagaimana sebenarnya semua tulah itu berhubungan dengan politeisme Mesir. Sehingga Tuhan tunjukkan, dia Tuhan yang tidak ada bandingnya. Wow. Ya, itu kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Oh, betul ya. Jadi protes Musa ini cocok dengan konteksnya di mana dia dan bangsa Israel tinggal di Mesir. Dunia yang memiliki kepercayaan politeistik, panteistik, dan sinkritis, di mana semua orang percaya bahwa ada banyak dewa. Teman-teman, silakan buka catatan kitab Kejadian dulu. Nah, saya ingat apa yang ditanya oleh Bu Hana kemarin. Itu di situ pun kita sebenarnya sudah membahas. Mengapa Tuhan katakan, ya, Bereshit bara Elohim. Ya, jadi ketika dia berkata, pada mulanya Allah menciptakan, itu mengcounter seluruh pandangan yang bersifat politeistik, panteistik, ya, deistik, sinkritis, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah yang benar itu, ya, Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang dipercayai oleh Musa. Karena itu Musa bertanya kepada Tuhan. Ya, karena itu Musa bertanya-tanya, kepada Tuhan yang mana saya berbicara? Maksudnya bagaimana? Oke. Sayang sekali Pak Ganda baru gabung. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi ini memang konteks politeistik. Ya. Jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan. Tuhan mana yang saya ngomongin? Ya. Karena waktu saya ngomong nanti Elohim. Elohim itu juga adalah nama yang dipakai bangsa-bangsa. Ya. Saya bicara tentang El Shaddai kah? Saya bicara El Roi kah? Saya bicara apa saja. Nah ini, jadi memang ini satu antisipasi, tapi lagi-lagi teman-teman, bukan berarti kita memaafkan atau kita menerima dalih Musa, bukan. Tapi oke, maksud saya inilah konteks percakapan pada waktu itu, ya. Jadi dia menekankan hal seperti itu. Mereka telah hidup di tengah-tengah budaya kafir sepanjang hidup mereka. Mereka kehilangan kepercayaan yang benar. Jadi teman-teman, waktu kita bisa melihat aku adalah aku, kita harus mengerti konteks itu. Ada satu bangsa yang selama 430 tahun, oke, bentar ya Bu, hidup dalam konsep yang tidak benar terhadap Tuhan. Ya, silakan Bu. Ya, jadi itu berarti Allah Abraham ya. Iya. Allah Abraham itu pada saat itu sudah dikenal sebagai YHWH ya, Adonai ya. Iya. Jadi selama mereka 430 tahun itu sama sekali sudah bagaimana? Apa dalam pengertian YHWH itu sudah apa ya? Sudah berkurang ininya ya, berkurang. Iya. Jadi kurang dikenal lah begitu. Betul. Maka nanti
kita bisa lihat uraian berikutnya kan, ada orang bilang, oh pada saat itulah sebenarnya Allah mulai dikenalkan. Ada komentar-komentar seperti itu ya, karena kelihatannya ada ayat yang bisa salah mengerti. Tapi tentu itu kita tidak bisa terima. Cuman pemakaian nama apa namanya Ehye, Asher Ehye ini ingin mempertegas hakikat Adonai yang berbeda, yang memang Jadi begini Pak, konsep maksud itu sudah saya, hilang. sebentar Pak. Jadi maksud saya, mengapa Tuhan memilih Musa? Apakah dengan pertimbangan bahwa Musa ini masih mengenal YHWH begitu ya? Masih karena ayahnya itu seorang Betul. imam Dia ya? seorang Lewi, Lewi. ibunya juga seorang Lewi, betul? Oh, jadi itu ya. Jadi betul, konsep itu betul memang, walaupun memang kalau kita lihat tentu ada kedaulatan Tuhan yang apa ya, behind the scene lah ya istilahnya ya, di balik layar. Tapi kan tentu ini kan bukan kebetulan, iya kan? Ya. Nah itu hanya jelas kalau kita memperhatikan konteks 430 tahun plus penindasan, kehilangan identitas diri sebagai budak, ini kan akan mempengaruhi kepercayaan mereka. Nanti kita akan lihat, teman-teman, kenapa misalnya Shema Israel, ya, Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu kan diucapkan kapan? Coba kita perhatikan. Ulangan 6 ayat 4 itu kan, Shema. Itu satu pengakuan iman tentang siapa Tuhan, iya kan? Nah, kalau kita perhatikan, ini kan tantangan kedua setelah mereka bebas, kan mereka akan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Iya enggak? Jadi teman-teman perhatikan ya. Saya coba gambarkan. Coba kita simak dengan baik. Tuhan mengeluarkan mereka dari sistem kepercayaan yang politeistik, panteistik dan sebagainya, oke? Dikeluarkan kan? Tapi ketika mereka dikeluarkan, mereka kan masuk ke tanah Kanaan juga yang bersifat politeistik. Iya enggak? Ya. Jadi selama dalam perjalanan inilah Tuhan memberikan hukum Taurat sebagai panduan bagi mereka. Klimaksnya pada Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu sebenarnya sebagai persiapan tapi sekaligus antisipasi bagi bangsa Israel bahwa mereka akan masuk ke satu negeri yang betul-betul penuh berkat, tapi negeri itu juga penyembah berhala, pola ibadah yang politeistik. Nah itu kan, maka dipersiapkan di situ. Jadi sebenarnya teman-teman kalau bisa lihat ini, sebenarnya sekolah padang gurun itu adalah sekolah persiapan. Wah, cuman kan kita tahu 2 juta jiwa mahasiswa yang lulus kan cuma 2 orang. Iya kan? Iya, cuma 2 orang yang lulus. Ini makanya nanti kalau bikin sekolah STT atau sekolah apapun, mungkin Ibu Hana di yayasan, buatlah sekolah. Namanya Ben Midbar saja, ya. Jadi sekolah padang gurun. Iya. Tanya Pak Ganda itu, Pak Ganda iya. mau bikin STT. Kalau buka tulis Ben Midbar, saya usul. Ben apa? Ben Midbar di padang gurun artinya. Midbar itu kan B itu kan preposisi Bu Hana. B itu di, ya. Midbar itu padang gurun. Jadi di padang gurun. Nah, itu. Nah, kalau kita memperhatikan ini, jadi maksud saya sekali lagi kita tidak boleh memaafkan dalihnya Musa. Tapi yang kita mau pelajari adalah konteks. Mengapa Musa mengucapkan dalih atau alasan-alasan itu? Gitu ya. Supaya ini clear. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat. Maka memang sangat menarik kalau kita bisa masuk Pentateuch itu, itu dasarnya ya. Itu. Nah, belum lagi banyak nama Tuhan. Bahkan teman-teman, kalau kita mau melihat ya, jadi ini kan di Alkitab. Kalau kita juga mau melihat paralel,
Alkitab dengan kebiasaan di Timur Dekat kuno, banyak sekali nama-nama yang dipakai. Suatu raja itu bisa ratusan namanya. Satu dewa itu bisa puluhan namanya. Jadi ini maka perlu klarifikasi yang betul-betul jelas. Tuhan katakan, aku yang sudah ada, sedang ada, dan yang akan ada. Ini ingin menjelaskan identitas hakikat Tuhan yang berbeda sama sekali dari semua Allah yang ada pada waktu itu. Nah, kalau kita nanti membaca Yesaya, wah, itu lebih ditegaskan lagi ya. Tidak ada Allah yang lain. No other name, gitu ya. Nah, itu menarik sekali. Oke, kita bisa teruskan ya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ya, pada 3-4 di sini muncul wahyu Allah tentang nama dirinya. Ya. Nah, ini yang saya katakan pasal 3 ayat 14. Yang sebenarnya Yahweh sudah dikenal oleh generasi awal. Jadi sebenarnya sudah pengenalan itu sudah ada, ya. Cuman memang dalam proses kehidupan mereka, pengenalan itu kan semakin kabur ya. Terus kabur, terus semakin hilang dan semakin hilang. Ya. Maka perlu ditegaskan ulang. Nah, jadi tampaknya Musa yang juga telah menyusun kitab Kejadian bermaksud agar kita menyadari atau bangsa Israel juga bahwa generasi setelah Yakub dan semua generasi berikutnya hingga generasinya sendiri ya telah kehilangan pengetahuan tentang Tuhan yang benar, dan karena itu mungkin tentang praktek berdoa kepadanya dan menyembahnya secara teratur dan benar, dan namanya itu kabur. Tentu kita harus dapat melihat itu dalam konteksnya. Oke. Ini cucunya lagi nangis ya, Ibu Hana? Oke. Ya. Nah, jadi artinya bukan berarti baru kali itu Allah dikenal, enggak. Nenek moyang mereka kan sudah mengenal. Ya, ini ada satu analogi kalau kita memperhatikan. Ya, jadi kalau tidak ada tulisan Allah di dalam Alkitab, ya, kemudian kita katakan Allah belum dikenal di situ. Ah, itu satu pandangan yang keliru. Karena ada satu kitab di dalam Alkitab kita, kitab Ester, yang jelas-jelas tidak menyebut nama Allah. Oke. Tapi ya, kita lihat siapa yang menjadi sutradara dalam kisah Ester. Penyelamatan satu bangsa dengan cara Tuhan yang ajaib. Oke, silakan Bu Hana. Pak, saya minta maaf ya. Ini si Andrea agak rewel. Kelihatannya perutnya kembung. Saya permisi, tapi ini saya tetap hidupkan, nggak apa-apa. Silakan lanjut ya, Pak ya. Ya maaf semua teman-teman. Oke. Di mute aja Bu Hana. Oke, kita lanjutkan ya. Apa-apa. Nah, maka saya pikir Musa dengan hati-hati menghindari penyebutan nama Tuhan sampai sekarang karena alasan yang mungkin serupa dalam narasi ini. Ya kan? Maka kalau kita perhatikan dalam 10 firman, ya saya lebih suka menyebut itu daripada istilah 10 hukum gitu ya. Karena kalau 10 hukum rasanya konotasinya, wah sesuatu yang langsung gimana kan gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam 10 firman, maka firman yang ketiga itu kan jelas, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ini semua ada kaitannya. Ya, maka kalau sampai hari ini ya, wauhe ya apa Yod-He Wauhe itu dituliskan, maka orang Yahudi itu selalu membacanya dengan istilah Adonai, ya, atau istilah-istilah yang lain. Nah, saya pikir itu sebagai satu penghargaan, satu penghormatan. Ini yang kita lihat. Kemudian, dalil yang keberapa nih? Yang ketiga ya. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada
pasal 4 ayat 1. Ya, jadi ini sudah kesekian dalih atau alasan penolakan Musa. Ya toh? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah ini teman-teman sekali lagi, di awal tadi saya sudah jelaskan, mengapa penampakan Tuhan itu menjadi begitu penting, ya toh? Dan siapa yang menampakkan diri di situ menjadi dasar yang kuat yang tidak mungkin bergeser, ya, bahwa panggilan seseorang itu begitu kuat, begitu teguh, tidak bisa digeser sama sekali, karena yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Tapi tentu dalam proses itu kita bisa melihat respon yang berbeda-beda ya. Nah ini, ya. Maka Tuhan menjawab. Nah ini kalau tadi jelas dengan penyertaannya, ya, dan penggenapannya. Sekarang dalih yang kesekian ini, kalau saya nggak salah ini yang ketiga tadi ya, maka Tuhan menjawab dengan tindakan. Lihat tindakan. Teman-teman bisa lihat ya, pasal 4. Di situ Tuhan ya, di ayat yang ketiga, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-9, maka teman-teman bisa perhatikan 3 mukjizat yang Tuhan kerjakan sebagai jawaban terhadap ya bagaimana Musa harus membuat bangsa Israel percaya, maka dia sendiri pertama-tama harus percaya. Nah, ini penting. Bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya kepada Tuhan kalau kita sendiri juga tidak percaya kepada Tuhan, kan gitu ya? Maka ini penting, ya. Dan sekarang ada satu tindakan, ada satu aksi yang dilakukan Allah secara kasat mata untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Ya. Tadi di awal sekali saya sudah katakan bahwa sebenarnya 3 mukjizat ini sekaligus ini menjadi introduksi bagi mukjizat-mukjizat yang akan terjadi bagi bangsa Mesir nanti. Ini yang kita perhatikan ya. Nah, kita hanya akan coba membahas tongkat menjadi ular. Yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat, tapi kita coba lihat tongkat menjadi ular ya. Nah, sebelumnya kita lihat di dalam ayat ini ya, ada 5 kali diulang dalam ayat 1, ayat 5, ayat 8, kemudian ayat 9. Selalu dikatakan percaya, percaya, percaya. Ini indikasi bahwa bangsa Israel memang sedang kehilangan kepercayaan, sedang kehilangan iman. Ya, ini yang kita lihat. Bahkan Musa pun pertama-tama perlu diteguhkan imannya. Ini ya. Jadi kalau boleh kita katakan Alkitab kita itu begitu objektif. Dia berkata A, dia katakan ini dan seterusnya, ya. Dan itu kita bisa melihat. Ya, lihat. Ada istilah Ibrani mendengar, ya. Sama itu dalam bahasa Ibrani juga bisa berarti samar, ya. Kalau kita mendengar berarti kita melakukan. Itu. Maka kalau kita melakukan itu berarti kita aman. Nah, artinya gini. Jadi saya hanya ingin membawa persamaan bunyi ya. Sama samar kita menjadi aman. Kalau kita sudah mendengar, kita melakukan, maka itu buktinya kita aman. Aman dalam arti apa? Itu berarti kita sedang beriman. Tapi kalau kita sudah mendengar, kita tidak melakukan, itu kita maka saudara perhatikan, ini istilah-istilah yang dalam bahasa sini begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan yang melalui penulisan Musa. Maka ini yang ingin mengatakan bahwa ketaatan atau melakukan, kata samar di situ, pertama adalah bukti pertama dan yang terutama
dari iman. Ya, ini bukan quotes manusia, tapi ini firman Tuhan. Demikian juga Musa sulit percaya dengan semua jawaban yang telah diberikan Allah. Pertanyaan Tuhan, apakah yang di tanganmu itu? Itu kan ayat 2 ya, teman-teman, perhatikan ya. Jadi, kalau kita memperhatikan semua konteks itu, ya, Tuhan katakan dengar, lakukan, maka itu bukti kamu aman. Ya. Kalau kita sudah melakukan, itu bukti kita aman. Itu dalam arti kita punya iman. Nah, ini kita lihat ya. Apa artinya tongkat? Oke, bagi kita tongkat bisa berarti apa saja kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita memperhatikan ini beberapa arti dari bagian itu baik di PL maupun PB ya. Ternyata itu punya arti-arti simbolis, tapi tentu nanti kita harus lihat arti pada konteks kita keluaran. Jadi selain sarana perlindungan, tongkat juga bisa menunjukkan identitas atau simbol kekuatan seseorang. Maka betul lah ya, ketika Musa ragu, teman-teman, ini untuk kali ketiga dalam sesi ini saya katakan, apa yang menjadi keraguan seseorang itu yang akan dijawab Tuhan. Ketika dia mempertanyakan mempertanyakan bicara tentang tidak percaya, maka Tuhan tanya, apa yang di tanganmu? Loh, betul ya? Kenapa Tuhan tanya yang di tangannya? Karena ternyata apa yang di tangan Musa itu sebenarnya menunjukkan siapa dia. Atau boleh saya katakan nanti ketika kita lihat tongkat Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang pantas dan harusnya dipercayai. Nah, ketika kamu pegang tongkat yang nanti itu bisa menjadi tongkat Tuhan, maka sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan. Ya kan? Sayang ya, kalau boleh kita minta satu tongkat dari Tuhan. Tapi tentu ini sekali lagi sesuai dengan konteksnya pada waktu. Ya, sebuah tongkat adalah milik yang sangat berharga. Oke, disebutkan secara metaforis sebagai satu-satunya hal yang dimiliki seorang, harta yang sangat berharga. Saudara, teman-teman bisa buka nanti ayat-ayat itu ya. Nah, ini dia. Selain tongkat Musa, ada juga tongkat Harun. Iya toh, kalau kita memperhatikan, siapa masih ingat, bapak-bapak, apa isi tabut perjanjian itu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, salah satu isi tabut, selain roti mana, selain loh batu, 2 loh batu, maka ada tongkat Harun yang bertunas. Ya kan? Nah, itu yang kita lihat. Jadi kita harus lihat di sini sekali lagi, kenapa ya pertanyaan Tuhan? Uang Tuhan, oh gini loh teman-teman. Musa ini kan sedang mempertanyakan bagaimana nanti kalau mereka tidak percaya. Coba. Kenapa Tuhan tanya tongkat? Sudah jelas ya. Karena ternyata tongkat itu menjelaskan bahwa seharusnya kamu tidak boleh mempertanyakan saya. Karena tongkat itu menjadi simbol siapa saya, kemudian apa otoritas yang saya miliki, apa kekuatan yang saya miliki. Teman-teman bisa lihat di sini titik sambungnya. Selama ini kita mungkin tidak memahami titik sambung ini. Ini yang saya mau katakan. Ya kan? Jadi ini jelas sekali. Maka tidak ada pertanyaan tentang siapa Tuhan, karena Musa sendiri pegang tongkat. Dan saudara perhatikan, semua peristiwa mukjizat-mukjizat itu nanti dikerjakan melalui itu dan juga melalui tongkatnya Harun. Nah itu ya, lihat.
ini ya, selain tongkat Musa juga ada tongkat Harun yang melakukan tulah pertama, ya, tulah kedua, ya, Musa pada tulah ke-7, 8, seterusnya. Jadi betul, nggak ada yang perlu diragukan. Maka pertanyaan Tuhan itu tepat ya, nggak ada yang meleset sedikit pun. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di sini contoh-contoh lain. Nah, dalam kisah-kisah berikutnya Tuhan memberikan tongkat itu kekuatan supranatural, kekuatan Tuhan sendiri. Teman-teman perhatikan, dimulai dengan pasal 4 ayat 4, pasal 7 ayat, dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, kemudian coba kita lihat pasal 4 ayat 20. Ya, mungkin salah seorang boleh membaca pasal 4 ayat 20. Bisa salah seorang membaca pasal 4 ayat 20? Oke, pasal 4 ayat yang ke-20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Iya, teman-teman. Kenapa disebut tongkat Allah sekarang ya? Ya. Dan itu tongkat yang sama yang ditanya Tuhan. Apa yang ada di tanganmu Musa? Jadi sekarang kita sudah, oh pertanyaan Tuhan itu betul ya. Nggak ada yang salah. Ya, itu yang kita perhatikan. Nah, oke, pasal 4 ayat 10. Ini yang kesekian ya. Ini mungkin yang keempat. Oke. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ada yang lucu nggak di situ? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tapi kemudian dia sambung, dahulu pun tidak, gitu ya. Ya, kalau saudara perhatikan, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Duh. Apa? Apa kira-kira yang kalau boleh secara sederhana yang kita katakan, wah berarti Tuhan ini salah ya, salah milih dia ya. Masa dia katakan, dahulu pun Tuhan tidak. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang kehidupan Musa, dari awal hidup, dari kelahiran sampai kepada kematian, ya, semua ini adalah satu kehidupan yang penuh dengan mujizat. Jadi kalau dia ngomong seperti ini, rasa-rasanya nggak pas. Ya toh? Lihat, ini yang kita perhatikan di situ. 4:10 itu. Ya toh? Bahkan dia katakan, ketika engkau berfirman pun sebenarnya aku nggak punya kemampuan. Loh, berarti dengan kata lain dia ingin katakan, Tuhan kayaknya Tuhan salah deh. Harusnya jangan berfirman kepada saya. Ya, jadi kalau kita menganalisa kalimat-kalimat Musa ini manusiawi sekali. Ya toh? Manusiawi sekali. Maka Tuhan jawab. Lihat ya, ini yang kesekian kali saya ngomong, bicara dari teks-teks ini. Tuhan menjawab. Kau keberatannya A, Tuhan akan jawab A. Ya, lihat. Dia tidak katakan begini. Kan Musa kan bilang begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Oke. Maka Tuhan pegang itu. Maka Tuhan katakan, aku akan menyertai lidahmu. Dia nggak katakan, aku akan menyertai engkau. Enggak. Aku akan menyertai lidahmu. Dan teman-teman perhatikan ya. Di lidah, di mulut seseorang itulah Tuhan menaruh firman. Ya. Kalau teman-teman kita nanti lihat Ulangan pasal 18, inilah sebenarnya pertama-tama identitas seorang nabi. Aku menaruh perkataanku. Nah, itu dia.
Ini yang luar biasa. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini, ya enggak, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Musa ini sepertinya benar ya. Gitu. Ini apa ya? Saya pakai istilah ini yang seringkali mungkin terjadi. Ini yang saya katakan, orang bisa sebenarnya minder, tapi di sisi lain, di sisi yang satu itu sebenarnya menunjukkan kesombongan. Maka saya pakai istilah, ini orang yang merendahkan diri di atas gunung. Ya. Kalau orang yang merendahkan dia di atas gunung itu kan aneh, tapi lucu kan? Kita bisa ambil banyak pelajaran. Orang yang merendahkan diri di atas gunung itu selalu berpikir orang lain itu kecil. Iya enggak? Dari atas gunung lihat orang lain kecil ya. Tapi dia tidak sadar kalau dia pun begitu kecil dilihat orang dari bawah. Itu satu kan. Tapi sebenarnya orang yang merendahkan diri di atas gunung itu juga adalah orang yang apa ya? Yang sombong, karena nggak mungkin bisa merendahkan diri di atas gunung. Pasti akan kelihatan. Iya enggak? Iya kan? Jadi ini sebenarnya apa ya? Kesombongan terselubung kah? Terserah teman-teman. Oke. Ya, bagian ini tidak boleh dipahami secara harafiah, seolah-olah Musa cacat bicara, cadel. Itu. Tapi saya pikir, yaitu karena seorang nabi, seorang hamba Tuhan, ya, apa itu ya? Dia itu kan speaker ya, pembicara ya. Jadi memang dia harus jelas. Mengapa? Kalau teman-teman perhatikan, salah satu kelemahan gereja ada pada hamba Tuhan ketika dia berkhotbah kan. Iya. Iya, ini yang harus kita akui. Karena khotbah itu adalah sistem komunikasi. Dia menyampaikan isyarat-isyarat, sistem komunikasi berarti kalau itu sistem komunikasi itu harus clear. Ya. Pertama, ya kan kalau nanti dalam belajar khotbah itu kan jelas. Ya. Siapa audiens kita? Ya. Sedikit saja mungkin ini jadi pelajaran. Seringkali kita berkhotbah kita hanya menjangkau yang apa ya? Orang-orang yang tinggi, artinya kalau kita bikin gambar tuh orang-orang yang apa? Yang levelnya tinggi dengan cara apa? Kita bisa membuat istilah-istilah, kita bisa menyampaikan sesuatu yang kelihatannya dengan bahasa yang sangat populer, sangat modern, sampai jemaat kita yang sederhana itu kadang-kadang mereka pulang dengan apa itu? Bintang-bintang di kepala kan? Tapi ketika kita, nah ini teori sebenarnya, tapi teori ini benar. Saya pikir ini kita harus praktekkan. Ketika kita menjangkau hati orang yang sederhana, teman-teman boleh kasih gambar ya, atau menjangkau hati orang yang tinggi, perhatikan. Jadi bisa buat gambar orang yang tinggi, memang secara body ya, kemudian orang yang lebih rendah, ya. Kalau kita menjangkau hati orang yang tinggi, maka kepala orang yang rendah pun akan kena, betul nggak? Bisa nggak lihat analogi? Teman-teman coba buat gambar, ya, orang yang tinggi satu, kemudian ada orang yang lebih rendah. Nah, kalau teman-teman sampaikan di hati orang yang tinggi, maka kepala orang yang rendah pun kan kena kan? Ini hanya analogi. Artinya apa? Protes Musa ini menjadi pelajaran untuk kita hari ini. Ya. Sayang sekali, banyak berkat Tuhan yang, maaf, tanda kutip, ya, menjadi sia-sia karena banyak hamba Tuhan yang tidak mempelajari teori komunikasi. Iya. Ya, ini penting kita pelajari. Ya. Bahkan ya, kita kan masih ingat ya waktu kita di bangku kuliah dan sebagainya. Banyak hamba Tuhan itu yang tidak pernah memandang jemaatnya gitu ya. Lihat, tidak berkomunikasi.
ngomong ke atas terus. Ini nggak tahu apakah dia nggak bisa melihat jemaat atau memang dia grogi. Nah, ini penting, ya. Ya tentu tidak ini yang dimaksudkan, tapi maksudnya ada banyak pelajaran dari keberatan Musa ini. Mungkin kita tidak cadel, kita tidak gagu, tapi seringkali kita gagal dalam mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita pelajari, ya. Karena apa? Tugas saudara dan saya itu bicara, gitu. Maka kalau bicara, ya, saya ke Medan, saya sudah hafal kalau itu hari-hari ibadah, saya pasti akan bising, karena persis di tetangga kami itu ada satu ibadah. Ya, saya nggak mau katakan ini benar atau salah, tapi menurut saya ini perlu ditata gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu saudara bisa perhatikan ini gigi 5 terus ini. Kalau naik kendaraan gigi 5 terus. Gitu tuh. Wah, jadi itu iya sampai kadang-kadang menurut saya ya nggak sopan sama Tuhan. Karena teriakin Tuhan terus. Nggak ada enaknya di telinga. Coba kalau Pak Ganda saja atau Pak Nimrod saja atau Ibu Hana aja nggak enak di telinganya. Coba kira-kira Tuhan gimana ya? Terganggu nggak? Nggak ini hanya. Tapi maksudnya perlu itu ya. Jadi teori komunikasi itu perlu kita kembangkan. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini apa yang dikatakan Musa ini hanya semacam trik supaya dia tidak diutus Tuhan. Oke, teman-teman, ada banyak lagi. Teman-teman lihat contoh-contoh ini juga ternyata bukan hanya Musa ya. Ada banyak klaim-klaim seperti itu yang dikemukakan oleh orang-orang yang dipanggil dan diutus Tuhan. Ya. Salomo bahkan di dalam perjanjian baru, ya. Klaim Paulus sebagai yang paling hina di antara orang kudus. Meskipun ini konteksnya beda ya. Ini betul-betul dia merendahkan diri, tapi apa yang disampaikan Musa itu tentu sangat berbeda. Ya, Yeremia juga menyatakan hal yang sama. Ini yang kita bisa perhatikan. Ya, apa yang harus dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya.